What's up teman-teman, selamat datang di channel Filmatologi. Tak lupa saya selalu mendoakan dimanapun kalian berada. Semoga diberi kesehatan dan keberkahan hidup. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Poseidon, yang mana film ini bercerita sebuah kapal pesiar mewah yang melawan ganasnya ombak laut. Hati-hati, konten ini mengandung spoiler. So, tanpa buang-buang waktu lagi, langsung saja kita gas. Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal pesiar besar yang sedang berlayar di tengah samudera. Kapal tersebut adalah kapal Poseidon. Setelah itu nampak di salah satu ruangan kapal tersebut terlihat laki-laki dan wanita yang bernama Jane dan Christian sedang menikmati waktu bersama. Tak lama, ayahnya yang mana mantan wali kota New York bernama Robert datang dan mereka membicarakan sebuah hal dan terlihat berdebat. Karena kesal, Jane nampak meninggalkan ayah dan pacarnya. Sedangkan di tengah kapal orang-orang tampak sibuk bersiap-siap mempersiapkan malam tahun baru yang akan jatuh pada malam nanti. Tetapi di sisi lain, seorang wanita bernama Elena tampak kebingungan karena mencari dapur tempat pacarnya bekerja. Setelah diberitahu jalan menuju dapur oleh seorang lelaki bernama Dylan, Elena menemukan pacarnya yang merupakan kru di kapal pesiar itu. Di ruang dansa yang sangat besar, para penumpang terlihat sedang menikmati dan berdansa gembira. Mereka terlihat bahagia karena akan menyambut malam tahun baru di kapal yang sangat mewah itu. Jane dan pacarnya meminta izin pada ayahnya, Robert, yang sedang bermain permainan dengan Dylan dan satu temannya yang bernama Lucky. Terlihat Jane dan Chris akan menikmati malam tahun baru di ruang disko. Lalu, ketika sedang berjalan setelah meninggalkan meja permainan, ia menabrak seorang anak kecil yang bernama Connor. Lalu, ibunya menghampirinya. Ibunya itu bernama Maggie. Lalu memperingati agar Connor hati-hati dalam berjalan. Mereka lalu berkenalan dan mengobrol. Para penumpang yang sedang berpesta mulai menghitung mundur, menandakan waktu sudah akan berganti tahun. Para penumpang bersorak riang gembira. Balon-balon diterbangkan beserta hiasan perayaan lainnya. Tak kalah gembira, di dapur kapal pesiar pun para kru kapal bersorak riang menyambut tahun baru. Mereka terlihat sangat bahagia merayakan tahun baru itu, meski harus berkutat dengan pekerjaannya. Di ruang kendali terlihat berbeda suasananya. Salah satu kru kapal melihat ombak yang sangat tinggi dari kejauhan. Para kru di ruang kendali kemudi kapal terlihat panik. Lalu mereka berusaha sekuat tenaga membalikkan arah kapal. Melihat situasi yang semakin buruk, peringatan dibunyikan dan diumumkan kalau para penumpang diharapkan menyelamatkan diri. Tak lama setelah pengumuman itu, ombak tinggi menghantam kapal itu dan hembusan air besar menerjangnya, lalu membuat kapal terguling. Di dalam kapal, para penumpang berhamburan terjatuh. Barang-barang terpental dan begitu kacau. Para penumpang dan kru kapal berteriak ketakutan, meminta tolong karena beberapa penumpang kehilangan kerabatnya serta nyawanya. Semakin lama, kapal terus-menerus tenggelam ke dalam air laut. Semakin lama, kapal terus-menerus tenggelam. Air laut deras memasuki bagian dalam kapal. Lalu, semburan api mulai bermunculan karena konsleting listrik. Banyak penumpang yang terkena hembusan api tersebut, membuat mereka terbakar dan kehilangan nyawanya. Di ruangan lain, nampak para penumpang banyak terjatuh.
Karena posisi kapal yang semakin miring, para penumpang mulai mencari kerabatnya dan saling menolong satu sama lain. Lalu, di ruang diskotik terlihat Jen yang sedang menolong pacarnya yang terjebak tangga yang sangat berat. Dibantu oleh Elena, mereka berusaha mengeluarkan kaki Christian yang terjepit. Di sekitar mereka terlihat semburan api yang semakin membesar. Di ruang dansa, para penumpang berkumpul. Sang kapten memberikan himbauan agar para penumpang tetap berada di ruangan itu karena sudah dilindungi oleh pintu khusus sehingga air tak akan masuk ke dalam. Tetapi Robert yang kehilangan anaknya berdebat dengan kapten itu dan ia memutuskan untuk tetap pergi mencari cara agar menemukan anaknya meskipun kapten tidak menyetujuinya. Lalu Robert bertemu dengan Dylan yang sedang mencari jalan keluar dari kapal itu. Setelah berdebat cukup panjang antara Robert dan Dylan, mereka akhirnya menyetujui untuk mencari jalan keluar bersama. Di sisi lain, ia diberitahu oleh arsitek bernama Nelson yang menjelaskan tentang kapal ini yang tak akan terus bertahan di kondisi seperti ini. Robert terus meyakinkan Dylan dan ia mengajak seorang kru kapal yang mengetahui jalan di dalam kapal itu. Lalu mereka pun pergi bersama mencari jalan keluar. Seal the doors. Yes, sir. Catch anything, sweetie. Di ruang disko, Jen dan Elena masih berusaha menolong Chris. Elena mencari alat untuk menolong Chris. Ia menyusuri jalan demi jalan yang dipenuhi oleh para penumpang kapal yang sudah meninggal. Ia sangat ketakutan karena hanya ia yang hidup di ruangan itu. Sambil ketakutan, ia berusaha terus mencari. Lalu, saat berjalan, ternyata ada seseorang yang memegang kaki Elena, sehingga Elena pun sangat ketakutan. Ternyata, di tumpukan mayat itu ada seorang yang masih hidup. Lalu, Elena memintanya untuk ikut menolong Chris. Akhirnya, mereka berdua menemukan jalan yang mana ia mencoba membuka lift yang tertutup. Setelah terbuka, mereka menggunakan tangga menyeberang ke sisi seberang lift. Satu persatu mereka menyeberang. Mereka semua panik dan ketakutan karena lift yang ada di atas mereka hampir terjatuh. Tiba-tiba pada orang terakhir yang akan menyeberang, yaitu Valentine, ia menjadi pijakan Nelson untuk naik. Lalu tiba-tiba saja barang-barang mulai terjatuh dari atas. Nelson dan Valentine pun akhirnya bergelantungan. Karena kondisi yang semakin terpojok, mereka membuat pilihan yang pada akhirnya Dylan memberi saran pada Nelson untuk melepaskan Valentine. Karena tak ada pilihan lain, dengan berat hati Nelson pun melepaskan Valentine. Dan Valentine pun akhirnya terlepas dan kehilangan nyawanya. Saking kencangnya lift terjatuh menyebabkan guncangan dan ledakan di lorong itu dan berefek sampai ke ruang dansa, di mana di sana merupakan ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang yang masih hidup. Semua penumpang semakin panik dan berteriak ketakutan. Kehilangan Valentine membuat mereka sedih dan semakin ketakutan. Nelson sangat merasa bersalah. Di tengah kondisi itu, Robert menyadari ia tak dapat berdiam diri, yang akhirnya mencari jalan keluar. Mereka mengajak yang lainnya untuk mengikutinya. Sementara ia memasuki ruangan dapur, ia bertemu dengan putri Robert, yaitu Jen, beserta Chris, Elena, dan Loki. Dylan masih berpikir keras bagaimana caranya mereka mampu keluar dari jalan itu. Karena semua pintu tertutup dan tak tahu apa yang ada di baliknya. Setelah memastikan di balik pintu bukan api atau hal yang berbahaya, mereka lalu mendobrak melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di ruangan besar yang di tengahnya sudah dipenuhi air laut. Mereka terus menyeberang menggunakan alat-alat seadanya. Satu persatu mereka menyeberang dan saling membantu sama lain. Di tengah itu,
Loki membuat Robert jengkel karena ada selisih paham. Di sisi lain, Dylan berhasil menenangkan Robert. Lalu Loki beranjak menyeberang. Saat itu, mereka mendengar seperti ada suara tembakan yang keras. Dan tak lama, ternyata itu adalah suara benda berat yang terjatuh dari atas jembatan yang digunakan mereka untuk menyeberang. Benda itu pun mengenai Loki yang sedang menyeberang, dan akhirnya Loki pun kehilangan nyawanya. Karena kejadian itu membuat Dylan, Robert, dan Jane yang belum menyeberang kehilangan alat untuk menyeberang. I love you. We just came through there. There's no other way. You go that way. Can you get me across? Jen, baby girl. Semburan api pun terlihat semakin besar. Lalu Dylan nekat menyeberang melalui air dan membuat alat penyeberangan yang untuk menyeberang Robert dan Jane agar mereka bisa menyeberang dengan aman. Di ruangan dansa, kaca-kaca mulai retak dan para penumpang mulai berteriak. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Lalu air besar pun akhirnya memasuki ruangan itu yang menyebabkan para penumpang tenggelam. Dylan dan yang lainnya masih mencari jalan. Di situ Robert menemukan lorong, lalu mengejak yang lainnya untuk mengikutinya. Lorong itu begitu sempit yang menyebabkan kondisi semakin menegangkan. Di situ, Elena sudah mulai menyerah dan tak ingin melanjutkan perjalanan. Tetapi Dylan dan Nelson menariknya untuk memasuki lorong itu. Ternyata pintu itu tidak bisa dibuka karena terkunci. Suasana semakin panik karena Elena terus-menerus menangis, tak mau melanjutkan perjalanannya. Dylan terus-menerus memberikan motivasi untuk Elena yang akhirnya ia mau menolong Nelson. Dan yang lainnya pun membukakan pintu lorong kecil itu dengan bantuan kalung Elena. Akhirnya mereka berhasil membukanya dan satu persatu keluar dari lorong sempit itu. Mereka menaiki lubang di atas atap ruangan. Tetapi perjalanan tak berhenti di situ. Untuk melanjutkan ke jalan lain, mereka harus tenggelam ke dalam air agar tangki itu dipenuhi tekanan air sehingga mereka dapat membuka tutup lubang ke jalan selanjutnya. Mereka berteriak ketakutan, tetapi terus bertahan dalam tangki yang sudah terisi penuh oleh air tersebut. Lalu, pintu lubang itu pun akhirnya terbuka. Mereka saling membantu satu sama lain menuju lubang parka dan mencari jalan ke arah selanjutnya. Setelah berenang beberapa waktu, mereka akhirnya menemukan permukaan laut dan menaikinya. Tetapi Elena tersangkut sebuah alat yang menyebabkan ia terluka cukup parah. Robert dan Dylan menyelam kembali untuk menolong Elena. Nyawanya tak tertolong. Mereka semua merasa kehilangan dan terpukul atas kepergiannya, karena mereka sudah berjuang bersama-sama sejauh ini. Hal itu menjadikan rasa sedih yang semakin dalam. Meskipun begitu, mereka sadar untuk tak buang-buang waktu lagi dan mulai melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, mereka menemukan pintu yang di depannya tertumpuk banyak barang. Lalu, mereka berusaha menyingkirkannya dan menemukan sebuah lorong yang sudah dipenuhi oleh penumpang yang sudah mati. Lalu, Dylan menemukan peta kapal itu, yang mana jalan satu-satunya adalah melalui baling-baling kapal tersebut. Tetapi kesulitan datang lagi dan lagi. Air semakin masuk ke jalan yang akan mereka lalui. Kemudian mereka membagi menjadi dua grup untuk mencari jalan keluar lainnya. Di waktu itu, ternyata Maggie kehilangan anaknya dan mencari ke sana kemari yang akhirnya terbawa arus. Lalu Dylan mencoba menolong Maggie yang terbawa arus itu. Setelah itu, mereka mencari Connor, Robert, dan Chris untuk mencari cara menghentikan baling-baling itu. Dengan panik,
mereka menggunakan cara yang sangat bahaya yang dapat merenggut nyawa mereka. Connor pun terjebak di lorong sempit karena air semakin meninggi dan ia pun tenggelam. Mengetahui itu, Dylan lalu berenang mencari jalan menuju posisi Connor. Di sini kita bisa melihat Maggie yang akhirnya berada di sisi anaknya. Tetapi mereka terpisahkan oleh pintu lorong yang kecil. Air pun semakin banyak memasuki kapal yang membuat mereka semakin tenggelam. Di sisi lain, terlihat Dylan berhasil menemukan Connor dan membawanya. Lalu, mereka berusaha menyusul Robert dan lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di dekat baling-baling, Jen, Chris, dan Robert berdebat tentang siapa yang akan menghentikan baling-baling itu. Akhirnya, Chris lah yang memutuskan untuk berenang ke bawah menyelam ke ruang kontrol. Tetapi sebelum Chris menyelam, ternyata Robert sudah berenang ke bawah. Robert terus berenang untuk mencari jalan, yang mana akhirnya ia menemukan ruang kontrol baling-baling itu. Ia mencoba mencari tombol untuk mematikannya, tetapi ia berada pada puncak ketahanannya dan memaksanya untuk terus berjuang. Setelah ia berhasil menekan tombolnya, Robert pun meninggal. Elena yang berada di atas merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena kehilangan ayahnya. Akhirnya Dylan sampai ke tempat mereka lagi. Dylan pun langsung memeriksa baling-baling itu yang ternyata Robert tidak mematikannya, melainkan hanya memutarbalikkan arah putaran. Lalu mereka mencoba memasukkan benda ke dalam baling-baling itu agar membuatnya berhenti sementara. Tetapi air semakin memasuki tempat mereka. Panikan semakin menjadi karena benda itu tersangkut dan Dylan mencoba memasukkan benda itu ke dalam baling-baling lagi. Api besar pun keluar akibat gesekan itu. Lalu mereka pun memasuki baling-baling itu dan berhasil keluar. Mereka mulai terjun dari kapal itu dan berenang ke laut untuk menaiki perahu karet. Satu persatu dari mereka menaiki perahu dan saling membantu. Setelah semuanya menaiki perahu, kesulitan datang lagi dan lagi yang dihadapi oleh mereka. Mereka dengan sekuat tenaga mendayung agar terhindar dari kapal yang mulai tenggelam. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari situasi itu. Mereka pun selamat di atas perahu kecil, lalu menembakkan tembakan bantuan ke atas langit sebagai tanda adanya orang yang selamat. Dan datanglah 2 helikopter penyelamat yang mengevakuasi mereka. Kebahagiaan pun terpancar di wajah mereka, yang mana setelah perjuangan panjang antara hidup dan mati, mereka berhasil melaluinya. Tetapi di sisi lain, mereka juga sedih karena keluarga dan rekan seperjuangannya gugur dalam mencari jalan keluar. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti alur cerita ini sampai akhir. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita ini untuk bertahan hidup di dalam kesulitan apapun. Dan saya mengucapkan selamat beribadah rebahan. Terima kasih.